Oh, internet dan aku lihat di sini ada beberapa teman dari kalian yang masuk. Nah, saya izin ada pertandingan basket, betul? Terus juga ada Melo yang tadi izin pulang. Ya, betul. Keterangannya ini kenapa ya? Ya, sakit. Iya. Terus juga ada kita, Eva, sakit ya. Ini kurang lebih total ada 8 orang, betul? Bisa dan wanita satu bangku kan? Ya, ini juga izin sakit karena tadi udah dipanggil juga. Jadi kurang lebih ada total ada 8 kan? Betul? Sofia juga tadi saya ambil karena dia angkatannya kepada perkembangan. Mungkin bisa disiapkan. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, bagaimana kita masing berdoa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sambil kita tunggu proyektor ya, proyektor lagi diambil oleh Rasudin juga Faris. Kita review dulu sebentar nih terkait materi minggu lalu terkait definisi sistem informasi geografis dan apa komponennya. Karena ada beberapa kata-kata yang masuk, salah satunya bagi mana masuk. Kasih ya. Kira-kira yang belum paham dari bagian itu bagian apa? Sambil kita mempersiapkan nanti Pengertiannya juga. pengertiannya aja. Komponennya? Kenapa tadi? Komponen dari SIG. Ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi setelah definisi dan komponen, saya akan penekanan ulang lebih dahulu. Ya, ada ya. Kenapa Aisyah? Oke, kita dulu sama-sama dari Bakir bertanya tentang definisi dan yang kedua kami bertanya tentang komponen dan yang ketiga Aisyah tentang apa? Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya lagi sebelum mulai pertanyaan dari 3 orang penanya tadi teman-teman lihat bisa bagi dan juga kami. Ada lagi yang masih belum paham terkait pertemuan kita minggu lalu sebelum kita lanjut. Ada 2, 5, 2, 10.
Empat. Dan Bahkan ini belum ada. Iya, Pak. Itu nanti karena kita belum. Kan sudah belakangan kan? Iya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada 3 orang dari teman-teman empat kita pada di Indonesia yang masih bingung nih konsep-konsep SDG. Jadi sebelum kita maju ke materi selanjutnya, kalau menurut saya kita memantapkan dulu terlebih dahulu fisik dasar. Karena apa? Sampai pembelajarannya kalian dapat apa memahami masing-masing dari komponen SDG tersebut. Selain memahami kayak juga harus apa? Mengetahui fungsi dan menganalisa konsep apa aja terjadi dalam SDG seperti ini. Dan yang bagian pertama, pertanyaan dari saya Muhammad Bagir atau Bagir bertanya definisi SDG itu apa? Sesuai dengan namanya Bagir. SDG atau sistem informasi geografis adalah kalau menurut saya secara pribadi merupakan sistem perangkat atau aplikasi software. Nah guys, ada sedari tiap teman. Jadi sistem informasi geografis itu adalah perangkat atau software yang biasa digunakan untuk apa? Mengolah dan membuat peta. Mengolah dan membuat peta itu menggunakan apa? Pastinya menggunakan data. Nah, data-data tersebut juga data-data yang sangat spesifik seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Yang artinya bukan sebagai data yang kita ambil. Data-data tersebut merupakan data spasial atau virtual. Nah, jenis data-data yang tersebut itu ada yang 2 supaya paham saya langsung pindah atau loncat ke data dulu karena saya berbicara tentang data. Nah ini data yang terdapat di dalam sistem informasi geografis, ada data raster dan juga vektor. Bedanya data raster itu data yang menampilkan apa? Menampilkan wilayah secara asli. Jadi contohnya ini foto udara dari Citra Google ada di belakang kalian. Diubah menjadi data apa? Data spasial yang dapat dimasukkan ke dalam sistem informasi geografi atau aplikasinya. Dan dia itu bentuknya harus diubah teman-teman. Kalau misalnya di Word atau secara nyata ini memiliki garis pematang, dalam data itu kita harus diubah menjadi apa? Berbentuk pixel. Ada yang pixel itu kita harus melihat apakah kompleksitas atau enggak. Seperti ini. Dari bagi apakah sudah paham masalah yang bertanyakan lagi? Teman-teman sudah paham belum? Ini penekanan kita pertemuan minggu lalu. Lanjut ya. Kalau misalnya sudah paham, ada pertanyaan dari Azari mengenai komponen SDG. Kita langsung ke komponennya. Komponen SDG Azari untuk komponen SDG kurang lebih sama dengan mata pelajaran informatika. Kalian mata pelajaran informatika pasti sudah tidak asing namanya teknologi seperti laptop ataupun komputer. Begitu juga dengan apa? Dengan sistem informasi geografis. Perangkat yang digunakan pun sama. Dengan apa? Dengan kita sebagai brainware atau penggunanya. Seperti itu. Jadi apa yang dibutuhkan dalam SDG? Nah itu yang pertama pasti ada software atau aplikasinya. Dan yang kedua pasti ada perangkat atau gadgetnya kalau bisa bilang seperti komputer, mouse, dan juga motherboard atau CPU. Dan selanjutnya ada kita sendiri sebagai apa? Sebagai pengolah atau pengguna dari sistem informasi tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk menghasilkan peta dan juga luaran output peta yang diinginkan oleh pengguna. Jadi kurang lebih
apa yang kita buat dalam SIG sama dengan konsep kita membuat video, mengedit video, atau juga memfoto dan juga mengedit foto. Jadi bisa dibilang SIG itu aplikasinya mirip dengan apa? Adobe Photoshop dan juga apa? Adobe Lightroom yang biasa dipakai buat edit video. Tapi bedanya SIG ini adalah aplikasi khusus untuk mengolah data spasial. Oke, ada paham Mbak Jami? Selanjutnya tanya dari Aisyah tentang data. Saya gabung aja sama ini saya, karena bagaimana data-data tersebut dapat mendefinisikan SIG itu salah satu sistem informasi yang beda dengan ini. Kalau misalnya kakak jelasin data yang ada dalam komponen SIG ini, datanya itu bersifat shapefile. Arti shapefile itu apa? Oh izin sebentar ya. Jadi data yang kita pakai dalam sistem informasi geografi itu istilahnya PSHP atau dalam kurung shapefile. Nah, shapefile ini merupakan data bentuk raster dalam sistem informasi geografis. Dia menampilkan apa? Wilayah. Ya gimana sih nanti di materi selanjutnya yang akan kita bahas hari ini akan saya demonstrasikan secara langsung bagaimana saya membuat peta dengan menggunakan ArcGIS. Dan setelah itu peta wilayah ini bakal kita olah dengan proses-proses tertentu di mana nanti bakal lanjut ke subsistem selanjutnya atau proses selanjutnya. Nah, apakah definisi dari sistem informasi geografi itu berbeda dengan lainnya? Itu berbeda karena terlihat dari apa perangkat dan juga aplikasi yang dipakai berbeda. Kalau misalnya dalam aplikasi video dan juga peta itu mempunyai output luar dapat, tapi kalau misalnya dalam peta itu bisa mempunyai output luar yang lebih lagi. Maka dari itu komponen dalam sistem informasi geografi dalam sistem informasi geografi salah satunya memiliki output pencetakan scanner atau plotter. Dengan scanner itu untuk mengubah apa dan men-scan peta yang tadinya analog bentuknya manual menjadi digital. Itu di scan. Bentuknya bisa di rolling dan dimasukkan ke dalam scan. Dan yang kedua ada plotter. Ya, plotter itu untuk mencetak hasil peta tersebut yang sudah kita bikin secara digital. Bisa atau masih ada yang lupa sedikit. Betul, kalau S3 termasuk dalam Google Earth atau Google Earth termasuk dalam kategori sistem informasi geografis, itu bisa dibilang beda tidak kalau saya bilang. Kenapa? Karena sama-sama menampilkan wilayah, tapi dalam Google Earth apakah kita bisa mengolah dari wilayah tersebut menjadi peta? Dan tapi Google Earth menyediakan data yang kita perlukan untuk diolah di Oke, teman-teman ya. Sampai sini ada yang ditanya lagi pertemuan minggu lalu untuk review. Dan selanjutnya ke pertemuan sekarang. Teman-teman bisa lihat PPT-nya dari HP ataupun laptop supaya kalau misalnya nggak kelihatan bisa lihat dari HP atau di masing. Selanjutnya teman-teman kita akan mempelajari proses apa saja yang ada di S3 pun bisa dijelaskan juga atau disebutkan juga sebagai subsistem. Dari sini ada 4 teman-teman yang harus kita perhatikan. Itu saja input, pemasukan data, bagaimana data tersebut masuk ke dalam aplikasi, dan yang kedua manajemen data atau cara kita mengolah data, dan yang ketiga manipulasi dan analisis data, yaitu bagaimana kita membuat peta tersebut menjadi peta tematik seperti yang kita buat di belakang. Ada dengan diskusi peta yang saya kasih peta, yaitu peta-peta itu bermacam-macam. Peta-peta itu dibuat oleh ini aplikasi ArcGIS.
Dan yang terakhir, bagaimana keluaran angka waktunya. Jadi bagi yang masih belum paham, subsistem PCG ini adalah bagaimana proses terjadinya atau pengolahan data dalam informasi geografi. Nah, tujuannya apa kita mempelajari ini? Tujuannya adalah kalian mampu memahami, mengidentifikasi jenis data yang ada dan dibuat dalam PCG, termasuk juga mengindah jauh. Karena kalau mengindah jauh kita mengambil data dari data yang dapat diolah di PCG. Selain juga kita mampu mengolah informasi tentang pengindah jauh dan menganalisa proses-proses dan fungsi yang ada di dalam atau sistem informasi geografis. Bukan berarti kalian harus membuat data dalam hal ini. Kalian tahu masing-masing fungsi dari sistem proses SIG, sistem informasi geografis seperti apa. Maka dari itu pertemuan kita kali ini tujuannya apa? Tujuannya ada 3 pembelajarannya. Kalian mampu menganalisa proses pembuatan data SIG yang akan saya demonstrasikan di pembelajaran yang selanjutnya. Dan yang kedua, peserta ini mampu mengidentifikasi fungsi proses dalam subsistem SIG. Dia sendiri mampu menggunakan manfaat dari SIG dalam beraktivitas. Karena mengingat dia kemarin sudah dibagi kelompok kan untuk membuat PPT. Dan karena ada sekitar 7-8 orang yang masuk, kemungkinan nanti dalam pelajaran praktik kita akan menggunakan 1-2 kelompok untuk verifikasi seperti itu. Nah, apakah berurut atau tidak? Kalau dari saya bisa mengacak ya teman-teman atau disiplin seperti itu. Jadi nanti yang sudah siap atau yang maju hari ini silakan maju. Dan yang tidak maju hari ini kalian tak boleh juga ya. Yang kalian harus berpartisipasi aktif. Yang presentasi menjelaskan, yang tidak presentasi bertanya seperti itu. Saya sendiri diskusi hanya jawab. Paham teman-teman? Paham. Ya, hari ini juga pembelajarannya sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke proses yang pertama adalah subsistem PCG. Jadi nanti saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu subsistem yang ada di PCG, lalu saya demonstrasikan aplikasi artisnya. Jadi kalian bisa mengetahui fitur-fitur apa aja yang biasa digunakan dalam mengolah dan membuat aplikasi. Yang pertama adalah input. Yaitu input itu kurang lebih sama dalam teknik informatika itu memasukkan data atau input memasukkan data dalam PCG. Nah, saya mau ingetin lagi kalau misalnya aplikasi sistem informasi geografi ini tidak tersedia di perangkat perangkat smartphone kalian, hanya tersedia di perangkat komputer dan juga laptop. Kalau saya bisa nggak bisa karena perangkatnya harus Windows seperti ini. Berarti ya bisa pak? Kenapa? Berarti MacBook bisa? MacBook bisa, tapi dengan apa? Dengan lisensi yang berbeda dari AGIS. AGIS itu memiliki lisensi dari Windows dan juga MacBook. Nah, maka dari itu disesuaikan. Tapi kalau sejauh ini di MacBook bisa. Soalnya ada teman kakak yang masih kuliah juga dia menggunakan. Jadi proses input itu adalah proses kita memasukkan data dalam aplikasinya ya. Kurang lebih nanti saya demonstrasikan bagaimana cara menginput datanya. Selanjutnya ini subsistem datanya adalah manajemen atau pengolahan data yang terdiri dari 2, pengarsipan atau pemodelan. Pengarsipan itu terdiri dari penyimpanan atau saving data teman-teman. Jadi kenapa kalau dalam aplikasi itu perlu pengarsipan data? Karena kalau misalnya kita membuat sesuatu tapi lupa untuk untuk nge-save, menyimpan. Nah, pengarsipan ini sangat penting teman-teman. Dan biasanya dalam teknologi sekarang itu pengarsipan biasa diumumkan sebagai auto saving. Pernah dengar auto saving dalam aplikasi nggak? Ya, auto save betul. Jadi fungsi dari auto save ini kalau itu boleh ya, mana mau cuci muka? Ya. Jadi fungsi auto saving dalam pengarsipan ini berfungsi untuk menyimpan data kalau misalnya kita ketinggalan atau lupa buat save teman-teman. Nah, itu di aplikasi SIG yang terbaru sekarang itu bisa teman-teman. Karena apa? Sistematika aplikasinya online. Karena apa?
file ataupun data harian. Nah ini sangat membantu teman-teman buat kita yang istilahnya lupa kalau membuat sesuatu apa ada silakan kamu mau simpan dulu nanti mau simpan dulu nggak? Simpan dulu ya, ada ya. Oke. Aku lanjutkan teman-teman. Perhatikan ini adalah untuk menyimpan data secara tiba-tiba. Kalau misalnya tidak kita akses secara manual, ini maksudnya. Selanjutnya ada pemodelan. Pemodelan ini itu kaitannya dengan kita teman-teman pengguna. Karena apa? Di sini ada kata kunci pola pikir atau kita sebagai pengguna ini bagaimana kita mengolah data untuk dianalisis agar output yang kita hasilkan atau data yang kita hasilkan itu sesuai dengan keinginan atau tujuan kita seperti itu. Jadi misalnya saya ingin membuat data curah hujan dan pemilihan air. Data yang saya butuhkan sudah ada teman-teman. Nah nanti saya juga menentukan dengan data yang saya punya, saya bisa membuat apa seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang pola pikir itu hubungannya sama kerangka berpikir kalau dalam penelitian. Kalian pernah tuliskan ilmiah? Pasti ada yang namanya kerangka berpikir atau enggak alur penelitian. Nah alur penelitian itu adalah seperti pola pikir kita, apakah kita mempunyai sumber yang kita perlukan dalam penelitian ini. Ya contohnya kayak masalah yang paling utama, apa yang mau dibahas dalam karya ilmiah kamu. Dan yang kedua itu ada sumber atau datanya, informasinya. Kamu punya data apa aja, dan yang hal-hal yang kayak teori dan metode itu termasuk dalam pola pikir kita. Nah nanti hasil outputnya bakal dikembangin apakah hasilnya berbentuk alat, media, institusi. Hal tersebut sedemikian rupa sama dengan SG bagian pemodelan. Karena pemodelan itu bagaimana kita menggunakan data-data yang ada dan juga bagaimana kita menganalisisnya untuk menjadi sebuah peta yang kita inginkan. Ambisinya dari kita dulu. Ya bisa. Betul banget. Jadi kita buat perencanaan apa aja yang kita punya dan apa aja yang bakal kita lakukan dengan data tersebut sehingga kita bisa dinamika seperti ini. Ya, kayak kita ngedit ngolah dengan data yang ada. Kita lupa nge-save. Nah, tenang aja ada fitur auto saving di dalam ArcGIS online. Tapi kalau ArcGIS yang biasa itu kita yang ada harus manual. Karena sistematikanya dia ada yang offline dan online. Kalau yang online dia ada auto savingnya. Kalau punya kakak itu masih apa? Masih yang biasa offline. Karena yang online itu berlisensi resmi dan harus dibayar. Ya, selanjutnya ada subsistem SIG yang menjelaskan manipulasi dan analisis data. Selanjutnya itu manipulasi dan analisis data memiliki beberapa komponen yang menunjang. Di sini ada 5, mulai dari klasifikasi atau classification, dan yang kedua ada overlay. Overlay itu apakah nanti saya kasih kita ketahui dulu. Dan yang kedua, yang ketiga ada network atau jaringan. Yang keempat ada buffering. Dan yang terakhir ada analisis bentuk 3 dimensi. Yang artinya nanti katanya dapat apa? Dapat kita ubah dan sesuaikan menjadi bentuk 3 dimensi. Kan biasanya peta ini umumnya bentuknya berdimensi. Kalau dalam aplikasi terutama teknologi SDB yang sekarang, kemampuan mereka bisa membuat peta 3 dimensi. Oke teman-teman, ada yang mau sampai dulu nggak sampai sini tanya ini? Jadi overlay itu artinya itu sama kayak menutup buku. Jadi overlay itu kayak Ya betul ya, betul sekali. Jadi di sini itu langsung biasa aja ya teman-teman. Jadi di sini subsistem SIG tahapannya terdiri dari overlay dan juga buffering dan scoring. Oh ada scoring nggak tadi? Sudah jelas itu ada scoring. Nah kita ketahui dulu alurnya.
Yang pertama kita mempunyai data curah hujan dan kemungkinan dari sebuah pulau teks. Kemungkinan lainnya tandai sedang berkurang. Dan yang kedua, curah hujannya itu memiliki variasi yang berbeda. Ada yang sangat rendah sampai yang sangat tinggi. Nah, sistem overlay ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Nata, itu sistemnya bertumbuh. Jadi kalau misalnya ada layer data di sini, ini data curah hujan. Ini bakal kita tumpuk sistemnya. Jadi di sini baru di sini. Maaf ya kalau jadi yang pasti layer pertama adalah curah hujan, yang kedua adalah maka dari itu di gambar ini kemungkinan lain yang curah hujan dia jadi satu. Nah itu semua nanti masuk ke bagian scoring atau pengukuran. Yang artinya bagian-bagian manakah yang dapat kita tentukan sebagai wilayah dengan apa? Resiko bencana longsor tertinggi. Hal ini dijelaskan dari wilayah nomor 5 dengan curah hujan yang sangat tinggi dan juga curang. Bobot scoring itu dibuat dari sini. Kategori yang ada di dengan area sama curah hujan kita scoring atau di bobot, yang artinya kita mendapat kesimpulan bahwa wilayah nomor 5 dan juga 4,5-nya itu memiliki tingkat risiko apa bencana longsor karena apa curah hujan yang sangat tinggi dan juga tinggi. Apa yang mau ditanya nggak teman-teman boleh? Ya. Nah ini ada tahapan analisis data. Selanjutnya itu ada klasifikasi atau classification. Jadi berdasarkan namanya klasifikasi itu sifatnya mengkategorikan atau mengelompokkan. Jadi data-data tersebut kita kelompokkan untuk apa? Untuk mengetahui persebaran yang ada di wilayah tersebut. Tentunya ada persebaran kebutuhan pertanian, perkebunan atau hutan. Yang waktu itu pernah saya kasih pertanyaan tentang tata penggunaan lahan. Jadi dalam S3 kita masih menggunakan klasifikasi. Selanjutnya ada overlay. Tadi dijelasin Nata ya, itu merupakan sistem timbang tinggi atau mengintegrasikan dua atau lebih data spasial yang berbeda. Jadi seperti di sini. Yang selanjutnya adalah network atau jaringan. Network atau jaringan itu merupakan apa? Analisis yang berhitung tentang pada jaringan yang terdiri atas apa? Titik-titik yang terhubung. Contohnya jaringan rumah, persebaran sekolah yang pernah kalian buat peta waktu itu merupakan sebuah titik-titik. Nah, titik-titik tersebut menghubungkan apa? Jalan-jalan yang ada. Contohnya misalnya jalan SMA8 dengan rel yang tadi sudah biasa di depan sekolah ada rel. Selanjutnya kayak misalnya ada jaringan telepon kabel, listrik kita, minyak, gas, pipa air minum dan saluran pemakaian kita diberikan sebagai apa? Jaringan atau BSN segala macam. Tergantung apa yang data yang dihasilkan. Jadi kamu nah ini ada proses buffering. Buffering ini adalah proses analisis yang masukkan penanda ataupun apa? Poligon. Poligon itu bentuknya tidak langsung. Artinya poligon itu bakal menyesuaikan kita sebagai pengguna mengkategorikan dan mengklasifikasikan wilayah yang terjadi atau apa? Wilayah yang menjadi cakupan kita untuk membuat kita. Jadi di sini ada wilayah pusat komersial bisnis. Merah ini ada pusatnya. Yang kuning ini adalah apa? Fasilitas-fasilitas pendukung, misalnya sarana transportasi, jalan, dan juga pusat-pusat komersial lainnya yang tidak apa? Yang tidak sepadan di merah ini. Dan untuk yang warna biru ini bisa kayak permukiman, ada dari jauh yang dari pusat dan juga apa? Bisa kayak fasilitas-fasilitas seperti misalnya apa? Stasiun kereta api, musola, masih dan juga sebagainya. Hal ini bisa kita buat juga di nah ini analisis diagnostik yang artinya dari data yang kita buat itu kita dapat visualisasikan menjadi dimensi.
Jadi contohnya di sini kenapa masih 2 dimensi, karena belum diolah menjadi 3 dimensi. Tapi karena memiliki tekstur teman-teman, nah, kalau di sini bisa lihat teksturnya udah mulai kelihatan. Nah, artinya itu kita bisa visualisasikan secara 3 dimensi. Nah, nanti aku ada hasilnya yang bisa kalian lihat teman-teman, hasil dari visualisasi 3 dimensi. Yang terakhir ada subsistem keluaran atau output yang terdiri dari layout peta. Maksudnya kemarin dalam peta ada apa aja nih? Ya, terus legenda apalagi? Skala, kompas atau arah mata angin. Ada lagi? Simbol legenda sama. Yang paling penting peta kecil di sampingnya. Betul, insert. Jangan lupa judul dan sumber peta, karena itu semua masuk dalam komponen layout peta atau luaran peta. Jadi kita dalam kartografi juga ada kaidah kartografinya. Nggak bisa kita sebagai pengguna buat sembarang peta kayak udah dibagian pilihannya atau nggak ada penjelasan. Ya teman-teman, 1 jam pelajaran sudah berlalu. Karena ini nanti kita bakal presentasi di 1 jam pelajaran terakhir. Saya bakal coba mendemonstrasikan bagaimana kita membuat peta. Kalau saya membuat peta itu seperti apa dan menggunakan analisis topologi. Mulai dari proses yang didefinisi. Kenapa bisa? Yang kayak pakai ArcGIS. Nah, tulisannya ArcGIS. Mahal aslinya. Jadi kenapa saya bisa ke ArcGIS? Karena ada versi, yaitu versi bagaimana, karena versi aslinya itu berlisensi dan mempunyai harga bisa sekitar 100-500. Jadi di sini aku udah buat ya teman-teman, namanya peta percobaan. Jadi saya menggunakan analisis 3 dimensi, tapi kok belum 3 dimensi kan? Karena bentuk 3 dimensinya masih divisualisasikan dalam bentuk 2 dimensi, belum 3 dimensi. Tapi aku bakal jelasin dulu bagaimana proses analisis 3 dimensi ini bekerja. Jadi kalau teman-teman lihat yang ada di layar aku ini ada beberapa data teman-teman yang bisa dilihat di sini. Lihat ada. Ini semua merupakan data. Mulai dari sini. Data DNAS. Di sini ada yang tahu nggak data DNAS? Kalau tahu apa yang jelasin? Oke, aku kasih tahu data itu merupakan data digital verification model di sini aja. Model itu data yang bentuknya citra atau foto darah, tapi warnanya hitam dan putih atau monokrom. Jadi di sini warna monokrom. Data ini yang sifatnya DNAS itu udah siap untuk kita olah. Jadi kemudahan dari SIG sekarang, semua data yang kita unduh itu udah siap digunakan untuk diolah di dalam SIG. Nah di sini aku udah download data DNAS-nya dan juga udah diubah apa warna sesuai dengan ketinggiannya. Artinya warna-warna ini merupakan variasi ketinggian. Kalau misalnya masih komanya banyak, itu karena belum diolah, masih bentuk percobaan. Nah ini merupakan ketinggian yang dimulai dari yang warna hijau itu ketinggian landai sampai landai itu sangat curam. Nah ini ada new data frame. New data frame ini adalah data input terbaru yang digunakan untuk apa? Memasukkan wilayah dalam peta, tapi wilayah kecil. Kalau di peta namanya insert. Jadi ini adalah layer insert atau lapisan insert. Dan ini adalah lapisan peta utamanya. Jadi bagaimana proses analisis di ini berlangsung? Ada yang namanya proses field shape. Jadi sebelum bentuknya seperti teksturnya seperti kasar, kalau aku mengaktifkan bagian field shape, dia bakal bentuknya seperti ini. Yang artinya tekstur
Kok bisa warnanya kayak gini Pak? Karena saya atur warnanya melalui bagian properti datanya. Nah, properti inilah yang membuat kita menjadi tahu nih, mulai dari sumbernya, secara umum, display dan juga simbolnya. Nah, yang aku ubah di sini adalah simbolnya, supaya bisa jadi warnanya dari hijau sampai merah. Sekarang dengan proses use shape, biar aku jelasin bisa. Proses use shape itu adalah kita langsung cari keywordnya aja. Nah, ini dia sifatnya 3D analysis teman-teman. Yang artinya analisis 3 dimensi. Bentuknya itu langsung dihasilkan dalam bentuk 3 dimensi walaupun dari jangkauan 2 dimensi. Jadi USAID ini jadi nanti bentuknya untuk menganalisis tentang yang sudah kita buat data tadi supaya dapat bentuk dan diolah menjadi dimensi. Jadi di sini ada beberapa fungsi dari USAID itu membuat dan juga mengubah permukaan sesuai dengan teksturnya. Apakah teksturnya cuma landai dan juga akan landai. Nah di sini ada beberapa hal yang kita input. Kayak contohnya data rasternya itu sendiri atau data data, dan yang kedua ketinggian intervalnya atau rata-rata ketinggian dapat kita sesuaikan. Tapi sini paham lagi teman-teman. Nah, jadinya kalau membuat analisis 3 dimensi ada fitur namanya geoshape. Nah ini fungsinya buat apa? Mengubah bentuk tersebut dapat dikonversikan menjadi 3 dimensi atau dapat diubah menjadi 3 dimensi. Paham ya? Nah, kalau misalnya overlay, berarti yang kalian misalnya overlay itu, dan ada contoh lebih bagusnya di sini. Jadi ini ada contoh peta resiko tsunami Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Peta provinsi ini memiliki apa? Memiliki resiko tsunami, yang artinya warna merah ini hingga itu merupakan resiko yang umumnya terjadi kalau misalnya tsunami itu yang paling kena duluan siapa? Kalau dari peta itu terlihat yang dekat dengan laut dia yang pertama kena. Karena apa? Memang berbatasan dengan pesisir. Nah sekarang sistematika overlay ada di dalam sini teman-teman. Sistematika overlay, buffering dan juga scoring. Terbukti di sini ada sifat scoring karena ada apa? Pembobotan scoring mulai dari sini teman-teman. Jadi sebelum kita olah atau kita request itu artinya mengklasifikasikan ulang. Ya, request itu mengklasifikasikan ulang. Kita perlu melakukan pembobotan di bagian aliran sungai dan juga jarak garis pantai. Kita melakukan pembobotan siapa yang paling jauh dan aliran sungai mana yang memiliki apa arus sungai yang sangat kencang. Jadi kalau misalnya dia terjadi tsunami, itu bakal apa mengalami dampak yang luar biasa atau paling pertama. Nah setelah kita melakukan data scoring, kita turn off atau kita matikan dulu. Artinya nanti saat diklasifikasi muncul beberapa layer data seperti ini teman-teman. Nah data-data ini itu termasuk sistematika overlay karena bentuknya itu saling tumpang tindih yang dimulai dari request pertama sampai yang ke bawah selanjutnya. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail karena ini mungkin pemikiran harus lebih dipahami, tapi tidak apa. Saya hanya menjelaskan imajinasi dari sistematika atau fitur yang ada di sini bekerja. Jadi bagaimana saya melakukannya ya saya jelaskan sedikit. Lanjut teman-teman, selanjutnya untuk proses buffering. Ya ada contoh dari petanya. Nama petanya adalah peta curah hujan Jawa Timur. Di sini curah hujannya satu provinsi. Dan di sini ada beberapa kabupaten, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, serta kabupaten juga. Nah, maka dari itu kita
kita perlu melakukan buffering. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya garis-garis yang ada di sini nih, garis-garis ini kelihatan itu dapat tampil di peta kita ini. Karena garis-garis ini itu kita buat secara buffering, artinya kita melakukan apa klasifikasian atau pembukaan juga, tapi tidak secara layer teman-teman, secara apa? Secara datanya. Jadi di sini ada data curah hujannya namanya IDWS sampai 1. Nah, IDWS sampai 1 ini merupakan apa? Rata-rata curah hujan yang tersebar di provinsi Jawa Timur. Mulai dari stasiun yang biasa terjadi curah hujan Bojonegoro, Ngawi, Lamongan. Kok nggak semuanya Kak kabupaten masukin? Karena untuk melakukan dan membuat peta ini di antara 4 sampai 3 wilayah itu sudah cukup teman-teman untuk membuat peta curah hujan dan persebarannya. Nah, pembuatan ini kita dilakukan juga di apa? Di sini teman-teman. Nah, ini tuh merupakan data yang bentuknya angka. Jadi nanti kita sambungkan dalam SIG, baru dimasukkan dalam bentuk SHP, dikonversikan atau bisa dibilang buffering. Dan di sini buffering itu ada fiturnya. Nah, ini buffer atau analis itu. Artinya dia dapat membuat poligon sesuai dengan apa kita sebagai penggunanya. Nah, inputnya itu bisa dari yang bentuknya titik koordinat menjadi bentuk poligon lingkaran seperti ini, ataupun dari poligon ke bentuk poligon yang lain itu sesuai dengan apa keinginan kita sebagai penggunanya. Proses-proses pengolahan dari dokumen tersebut. Yang diperlukan adalah SHP tadi dan juga apa angka curah hujan yang dimasukkan ke dalam bentuk field. Apakah bisa diubah menjadi simultaneous nanti hasilnya, ataupun diubah menjadi keterangan yang lain seperti kilometer untuk luasnya wilayah yang terkena curah hujan, atau juga bisa meter. Itu semua tergantung kita sebagai penggunanya mengolah data. Sampai sini ada yang kita itu terkait buffering sama analisis 3 dimensi. Nah, nanti aku bisa ngasih juga bentuk dari apa hasil 3 dimensi analisis 3 tersebut. Nah, ini adalah salah satu bentuk analisis 3 dimensi yang sudah saya buat tadi pada percobaan tes. Kok nggak didemonstrasikan kan? Sebenarnya bisa, cuman performa laptop saya itu kurang teman-teman. Jadi kalau misalnya melakukan visualisasi 3 dimensi ini itu membutuhkan waktu yang lama dan harus apa menggunakan gadget yang lebih bagus lagi performanya. Misalnya contohnya komputer dengan istilahnya CPU yang canggih. Tahu CPU kan? Tahu. Central dan CPU. Nah, ini hasil bentuk dari peta percobaan. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya masih belum kebayang itu. Kalau misalnya mau ditanya, tanyain aja tentang bagaimana proses 3 dimensi. Tapi saya mohon maaf nggak bisa nampilin proses dimensi. Saya cuma ngasih hasil. Tapi teman-teman, kekurangan dari peta 3 dimensi ini itu kita bentuknya ya seperti ini aja, video nggak bisa dalam bentuk apa peta seperti yang udah saya buat. Kayak contohnya peta yang ada di sini. Nah, ini nggak bisa kita lewat peta yang ini. Misalnya hanya kita visualisasikan kalau bentuknya ketinggiannya seperti itu, nanti masing-masing ketinggian itu berapa bisa kita lihat. Ya, ini kok mengatur. Nah, sistem outputnya ini hal yang mencakup layout peta yang mulai dari judul, kompas, alamat angin, skala batang atau juga skala angka. Apakah biasanya menggunakan skala batang atau angka itu opsional ya teman-teman. Tapi kadang-kadang dalam peta itu dia biasanya menggunakan dua-duanya. Untuk apa? Untuk kejelasan dan informatif peta yang ditawarkan. Jadi dalam suatu peta itu haruslah bersifat informatif dan jelas.
Dari sini ada legenda, inset, dan juga siapa pembuat dan data yang digunakan. Kalau logo itu sifatnya opsional banget, karena biasanya kalau badan-badan resmi yang pakai, ya mereka nggak apa-apa kalau misalnya pakai logo. Tapi kalau enggak juga tidak masalah. Yang penting komponen yang ada dalam lewat peta ini terpenuhi. Mirip-mirip dengan peta yang saya kasih pada minggu, atau memang sama karena saya pernah menggunakan peta ini dalam pertemuan pertama kita diskusi. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya nggak ini? Tentang bagaimana sistematika overlay, terus juga proses buffering, secara penjelasan itu gimana caranya, terus yang kedua itu proses analisis dimensi sampai outputnya. Sampai di sini ada yang tanya nggak? Bingung ya atau pusing? Ada dua-duanya? Memang agak apa? Rasanya agak rumit sedikit, tapi Menurut kata-katanya bahasanya rumit. Teman-teman ada yang belum paham nggak istilahnya karena kerumitan bahasa yang saya jelaskan? Bingung? Ada yang ditanyain? Iya, betul banget teman-teman. Di sini ada yang nanya bisa bahwa istilah buffering itu beda sama buffering yang ada di aplikasi kayak misalnya YouTube gitu ya. YouTube nih buffering atau videonya gak ada jarak. Nah itu buffering dalam artian yang berbeda. Kalau buffering dalam SDK itu membuat layer polygon baru dengan apa? Dengan mengklasifikasikan daya tertentu. Sedangkan kalau dalam YouTube buffering itu artinya beda. Artinya ada gangguan jaringan yang membuat video tersebut terhambat. Jadi sama katanya, namun beda. Saya paham kenapa kalau misalnya ngomong buffering itu di YouTube, videonya buffering. Hal ini berbeda dengan ya, silakan Argen. Menurut saya sih mungkin memang bahasanya rumit banget, jadi kalau penggunaannya Ya, nggak apa-apa. Misalnya kalau misalnya bahasanya terlalu kompleks gitu ya. Tapi dalam SIG ini yang biasa kita gunakan atau yang biasa Bapak gunakan ini teman-teman APIS. Jadi saya ingin kalian tahu aja gitu bagaimana aplikasi Nagis biar supaya nanti kalau misalnya kalian ada kuliah ambil geografi ataupun misalnya jurusan yang memakai APIS ya misalnya sipil itu biasanya kalian tahu itu isinya fitur-fiturnya. Atau misalnya dia ada di YouTube atau ada rekomendasi dari teman-teman. Oh, nah ini Aisyah gimana saya belajar membuat peta-peta? Kalau menurut aku ya Aisyah itu aku belajar dari YouTube, jadi ada channelnya masing-masing. Cara membuat peta kayak gitu, peta percobaan 3 dimensi, cara membuat peta risiko. Nah itu saya bisa lihat tutorialnya langsung dari YouTube. Jadi kita sumber daya banyak teman-teman. Untuk bisa membuat sesuatu kita sumbernya banyak. Kita nggak harus terpaku sama aduh siapa yang bisa boleh tolong jelasin nggak. Sekarang kita zaman era digital udah banyak, tutorial itu juga udah banyak, YouTube itu makanya udah banyak cara masak, cara bahkan yang cara membuat peta pun bisa. Jadi aku dari itu ya. Makan waktu berapa lama buat belajar? Oke, ini pertanyaan bagus ya teman-teman. Kita kira-kira makan berapa waktu lama buat paham ini cara buat peta? Menurut saya sih bisa tergantung dari kalian. Saya nggak bisa kasih jawaban yang pasti karena kalau biasanya mereka yang paham dengan gadget, saya bisa katakan mereka langsung adaptasi atau paham kayak oh pakai ini nanti, oh pakai ini kan tadi dia jelasin. Nah kalau misalnya dia masih belum apa istilahnya masih asing atau masih belum terbiasa dengan aplikasi artis, dia bakal lihat tutorial. Kalau dari teman aku banyak kayak gitu, kayak misalnya kita lihat tutorial dulu, tadi lupa sampai mana jalannya. Ada juga yang udah diatur, kita pakai ini biar hasil analisis data.
Jadi nggak tentu waktu estimasinya, tergantung bagaimana kalian bisa beradaptasi dengan gadget atau aplikasi. Sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Data vektor itu jangan ambil baik teman-teman, beda sama data vektor. Data vektor itu data yang menunjukkan data berbentuk titik koordinat dan juga garis. Oke. Ada data atribut itu data tambahan seperti yang angka, contohnya angka curah hujan yang saya tampilkan tadi. Oke, sampai sini ada yang bertanya nggak? Pixel. Ya, ada nggak? Udah, teman-teman. Ada yang bertanya lagi? Atar ada yang bertanya nggak? Ada. Udah. Kalian sudah pada paham atau masih bingung? Bingung tapi nggak boleh bisa jawabnya. Mungkin mereka bingung tapi jawab penjelasannya atau kesalahannya gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya kalian belum sepenuhnya paham tentang aplikasi SIG atau ArcGIS, nggak apa-apa karena kompetensinya kalian tidak harus membuat peta dari ArcGIS. Yang penting kalian paham kalau kita itu menggunakan ArcGIS dalam pembuatan peta. Oke ya, bisa dipahami teman-teman sampai sejauh ini? Iya. Oke, jadi kesimpulannya materi hari ini itu kita pelajari proses SIG mulai dari overlay sampai plotting, yang dimana masing-masing dari proses tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang bersifat untuk mengklasifikasikan, menyatukan data, dan mengubah data. Dan juga fungsinya memiliki kesamaan. Yang satunya ada memvisualisasikan atau menggambarkan hasil peta tersebut dalam bentuk output. Oke, teman-teman, jadi pahami ya. Satu jam selanjutnya, seperti yang sudah saya sepakati, nanti masing-masing dari kelompok, satu atau dua kelompok, silakan. Tapi untuk sekarang kita akan melakukan refleksi materi, yang artinya masing-masing dari orang silakan tulis di kertas atau tangan, ya, emot kalian kalau saya ngajar geografi. Seneng, sedih, marah, atau bingung. Ya boleh ngantuk. Yang penting apa? Yang penting jawaban muncul dari kalian. Berapa emot ya? Kita saya tentuin deh. Ini mah kertas Pak. Di kertas boleh kita atur. Boleh. Jangan berdua, aku bingung balik. Nanti nggak? Masing-masing satu. Di kertas boleh di tangan sini. Nah ini contohnya teman-teman. Kamu jangan. Nggak apa-apa. Aku punya juga striker. Pokoknya emot-emot tersebut yang ada di gambar tadi ya teman-teman, harus saya
contohnya seperti ini ya. Emot refleks, emot kalian sedih. Kalau misalnya saya ngajar geografi, atau misalnya bingung, atau misalnya marah, kayak misalnya saya dia terus yang ngajar, yang apa itu namanya reaksi kalian terhadap cara ngajar saya terhadap kalian. Boleh dari tangan, boleh pakai kata. Tadi kata saya ya. Boleh di tangan kalau malas, tangan saya tulis scan. Nah ini kan. Nah ini kan. Hati-hati, jangan hidup hati-hati. Lihat saja sabar. Ya. Kamu kalau teknya ada nggak? Nunggu teknya dulu. Ya. Tunggu teknya dulu ini. Oh, ini Pernah ke WC gitu nggak? teknya dulu. Pernah ke WC gitu nggak? Hubung? Saya ada teman. Kan banyak siswanya, ya banyak siswanya. Emotnya kalian bikin aja, gak usah mulai dari Google kayak misalnya emotnya senyum, ketawa. Ini. Sebenarnya Siapa? Silakan. Kenji. Kamu apa itu nangkap? Artinya apa? Apa artinya? Seru. Betul kan? Emot lidah ematnya emot seru ya. Ini apa? Emot gini. Jempol ininya maksudnya. Dan tangan. Ayo mana teman-teman yang lain? Apa tuh? Ini yang mengantuk Faiz. Kenapa? Karena MTnya masih dipakai. Belum balik. Apa itu? Kayak apa itu? Udah semuanya. Haji, tunggu teknya dulu Haji. Tunggu teknya dulu. Belum balik teknya. Masih ya. Udah semua lagi, udah semua. Yang tulis di kertas memiliki saya ya. Yang tulis di kertas. Kalau tangan bisa dikira ya. Yang di kertas tuh memiliki saya. nggak mau. Ya, di tangan cukup begini ya dari saya. Ini saya. Ini punya harga ya teman-teman. Nih, ini. Ya kan yang lain. Gak usah kasih nama juga apa-apa. Emot. Mana punya kamu sih? Ya. Saya mau belajar dari kasih ini emot kamu, reaksi kamu apa? Boleh begitu, nah. Ayo. Ini punya Aisyah, reaksi jujur.
Reaksi hidungnya ada tanda tanya. Jadi di WA. Cecil, oh Cecil ada Gemot banget. Punya Aisyah, paling akses. Ini saya di foto ini. Oh, ini, oh, keren saya di ini dia somel. Aduh, bawaan-bawaannya kan. Apa ini? Apa? Oh, emosan lain gitu. Sayang Pak. Yeay, ada rokoknya. Ini punya Sena. Penasaran. Penasaran gini ya? Ayo mana apa ini kok? Ini ganteng banget ini pakai kacamata. Rafa. Bapak. Enrico dan Kenzi from Rafa ganteng. Wih, keren. Terima kasih. Ini dari oke. Kamu sakit, Razi? Sakit apa? Kenapa itu? Mama. Ayo di belakang dulu dong, bagian. Lagi ini nih kaki one. Oh ya. Seru diajar sama Pak Sarul. Belajarnya asik ya bosen. Semoga Pak Sarul bisa ngajar di sini lagi. Amin. Seru kan nih? Enrico ini banget tempelnya. Senyum aja gitu. Dulu kan, tapi saya kan gak senyum, kantuk kan. Tadi kita dulu tadi. Dan membuat kamu ayo Sami kalau jalan bagi jam berapa? Gak usah nunggu temennya. Enggak, emang sekali. Ngantuk tapi saksi 100. Datang kali sebuah ya ini kamu belum jadi. Ayo, tidak ikut. Terima kasih ada dan kawan-kawan. Terima kasih. Wah, banyak ngantuk ya. Ini tanda bintang, ini banyak banget ekornya. Ekornya bintang, terus ini so asik parah banget. Stop. Ini so asik soalnya. Itu Raji Pak. Raji Pak. Tapi dia bilang Kolbin sama Zaki. sampai merah Pak. Teman-teman, tadi ada yang mau beli Pak? Udah belum, udah semua ya? Udah. Oh kamu belum tahan? Ini tulis di tangan atau kertas gak apa-apa. Kalau di tangan kayak Nata tadi saya udah kasih tahu. Itu kan? Ini dia udah ada teman yang belum silakan.
Ayo.